Pada part sebelumnya, seseorang datang ke sekte Emei menemui sentuhan lembut Buddha. Melihat orang itu, sentuhan lembut Buddha bertanya, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Melihat orang itu adalah laki-laki. Orang yang menahan sentuhan lembut Buddha berteriak berkata, "Dilarang ada laki-laki di tempat ini. Beraninya kau masuk ke sini." Itu adalah Mangryo. Merespon itu, Mangryo berkata, "Aku Mangryo. Aku bekerja sebagai penasehat Departemen Racun di Aliansi Murim." Merespon itu, sentuhan lembut Buddha berteriak berkata, "Itu tidak cukup untuk menjelaskan kenapa kau di sini." Tapi tiba-tiba, seseorang datang di belakang Mangryo. Dia berkata, "Saudaraku, tidak ada yang perlu dikawal. Dia tamu kita." Mendengar itu, membuat sentuhan lembut Buddha dan orang yang menahannya terkejut dan hanya terdiam, lalu berteriak kompak berkata, "Pemimpin sekte." Orang yang baru saja datang adalah pemimpin sekte Emei, wanita berkepala botak bernama Abes In-eun. Pemimpin sekte Emei berkata, "Tuan Mangryo sengaja kemari untuk mengetahui apa yang terjadi kepada saudari Miowol. Bukankah kita harusnya bersyukur?" Merespon itu, Mangryo tertawa, lalu berkata, "Ya, seharusnya aku yang bersyukur." Lalu Mangryo mendekati sentuhan lembut Buddha Miowol dan dia berkata, "Mari kita lihat." Merespon itu, Miowol yang terlihat kesal berteriak berkata, "Kau lihat apa?" Merespon Miowol. Mangryo dengan santai berkata, "Itu mungkin sangat menyakitkan untukmu." Mendengar itu, membuat Miowol berteriak berkata, "Kau sombong sekali. Kau sangat menjengkelkan." Miowol mulai mengeluarkan auranya karena dia terlihat sangat kesal melihat keberadaan Mangryo di sana. Dia melanjutkan teriakannya berkata, "Kalau kau tidak pergi dari pandanganku sekarang." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pemimpin sekte terlihat mulai kesal dengan tingkah Miowol. Dia berkata, "Saudari Miowol." Mendengar satu kalimat santai dari pemimpin sekte Emei, Miowol langsung terbatuk berkeringat, lalu hanya diam. Setelah itu, Mangryo mendekati Miowol lagi dan bertanya, "Apakah aku mengejekmu?" "Bukan begitu. Lihatlah aku mengerti rasa sakitmu lebih dari orang lain. Bajingan yang membuatmu seperti ini adalah bajingan yang sama, orang yang sudah membuatku seperti ini juga." Mendengar itu, Miowol terlihat sangat terkejut. Lalu dia berkata, "Jangan." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangryo berkata, "Benar, Venom Dragon. Dulu dia melakukan itu pada mataku. Bukan cuma itu, tapi pada kakiku juga. Jadi, bukankah kau berpikir kalau aku orang yang paling mengerti perasaanmu? Aku yakin itu sangat menyakitkan bagimu, sangat menyiksamu, karena aku masih bisa merasakannya ke dalam jiwaku sampai sekarang." Mendengar perkataan Mangryo, Miowol hanya terdiam. Lalu Mangryo melanjutkan, "Yang membuatku marah adalah kenyataan kalau aku tahu dia di mana, tapi aku tidak bisa melakukan apapun padanya." Mendengar itu, membuat Miowol terkejut. Lalu dia bertanya, "Kenapa begitu?" Merespon itu, Mangryo berkata, "Karena Taois sekte King Cheng melindungi dirinya." Mendengar itu, membuat Miowol sekali lagi terkejut, bertanya-tanya di kepalanya. Lalu Mangryo melanjutkan, "Mereka berpura-pura meninggalkan Sichuan dan diam-diam bersembunyi di Gunung Kinceng. Jadi, tidak peduli sebesar apapun harapanku untuk bisa membalas dendam melawannya, aku yang sekarang tidak bisa melakukan apapun karena aku bekerja dengan kelantang." Mendengar itu, Miowol menjadi sangat marah. Dia mengeratkan giginya, lalu dia berkata, "Venom Dragon di Gunung Kinceng." Setelah mengatakan hal itu,
Dia berteriak sangat kuat berkata, "Pemimpin sekte, kirimlah aku, seorang yang tak pantas untuk pergi. Aku akan pergi ke Gunung Kinceng sekarang juga dan membawa takdir terburuk untuk Venom Dragon. Kalau aku tidak pergi, aku tidak bisa meredakan kebencian ini." Mendengar itu, pemimpin sekte memegang dagunya. Lalu dia berkata, kalau Anda mendesaknya seperti ini. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangrio berkata, "Baiklah, tidak masalah, karena hal ini akan segera terselesaikan. Aku akan terus terang soal ini. Aku berpikir untuk menyingkirkan sekte Kinceng selamanya." Mangrio mengatakan hal itu dengan aura mengerikan. Dia melanjutkan, "Apa sekte Emei akan mengikuti rencanaku?" Mendengar itu, Mewol dan dua orang yang menahannya terdiam terkejut. Sedangkan pemimpin sekte hanya bersantai tidak merespon. Lalu dia tersenyum dan bertanya, "Kau bicara soal rencanamu dari Klantang." Merespon itu, Mangri mengeluarkan token sekali lagi. Dia berkata, "Benar, dengan wewenang tertinggi." Mendengar dan melihat token itu, pemimpin sekte Emei tertawa. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, haruskah kita lanjutkan sesuai apa yang sudah Anda usulkan?" Dan keesokan harinya, bawahan gadis keadilan terkejut akan sesuatu. Dia bertanya, "Apa pernikahan? Kau akan menikahi Nona Tang?" Dia terlihat sangat terkejut karena Jagangjin berkata padanya bahwa dia akan menikahi Nona Tang. Nona Tangharan merespon pria itu. Jagangjin berkata, "Benar," sedangkan Tangharan hanya terdiam. Mendengar itu, Ujang tertawa, lalu memberi selamat kepada Venom Dragon dan bertanya apa yang terjadi. Sedangkan bawahan Yohwa masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia berkata, "Aku tidak percaya bisa mendengar ini dari Venom Dragon." Dan Jagangjin berkata, "Karena menurutku ini cara termudah untuk masuk ke Klantang." Mendengar itu membuat semua orang terkejut, lalu bertanya, Apakah kau menikah hanya karena hal itu? Kau gila." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Ini adalah keputusan yang sudah kubuat setelah berpikir panjang." Lalu Yehua datang. Sembari berjalan ke arah Jagangjin, Yehua berkata, "Kelihatannya kau seseorang yang selalu pergi sejauh itu bagi orang lain. Aku mengerti kenapa kau melakukan ini, tapi cara ini terlalu berbahaya. Aku harap aku masih bisa menghentikanmu, tapi sepertinya kau sudah mengemas barang-barangmu. Kau tidak berniat ingin berhenti, bahkan jika aku berusaha menghentikanmu." Merespon itu, Jagangjin bertanya, "Bukankah Anda sangat mengenalku? Aku harus mencari tahu apa rencana Klantang dan bagaimana itu ada hubungannya dengan sekte obat." Merespon itu, Yehua berkata, "Benar, karena itu adalah jalan yang kau pilih." Sedangkan gadis bisu yang merawat Jagangjin sebelumnya tiba-tiba berlari pergi, dan Jagangjin berkata kepada Yehua, "Aku pastikan aku juga akan membawa penawar racun dari Klantang." Merespon itu, Yehua berkata, "Aku yakin tugasmu akan sangat banyak hanya untuk menyelidiki Klantang. Jangan khawatir soal aku." Tapi kau belum bertemu dengan Tauis Muam. Meskipun Tauis Bokchun bilang akan menepati janjinya, kau tidak punya waktu hanya untuk menunggu. Sayangnya kamu hanya bisa bertemu dengannya di lain waktu. Dan tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh sesuatu. Melihat itu, Jagangjin hanya terdiam. Gadis kecil bisu yang merawat Jagangjin sebelumnya
Ternyata dia memanggil semua orang dan melihat ke arah Jagangjin. Salah satu orang yang dibawa Soso berkata, "Aku dengar kau akan pergi." Ada juga yang berkata, "Aku sedih melihatmu pergi. Terima kasih atas semua bantuanmu. Hati-hati." Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam. Sedangkan melihat itu, Yehua tersenyum. Lalu tiba-tiba Soso memberikan sesuatu kepada Jagangjin. Menerima itu, Jagangjin menyebut nama Soso. Dan Soso hanya tersenyum ke arah Jagangjin. Jagangjin berkata, "Aku sangat berterima kasih padamu." Sedangkan Tangharan yang melihat Jagangjin hanya diam. Tapi tiba-tiba Soso mendekatinya dan memberikan sesuatu padanya. Itu membuat Tangharan terkejut lalu bertanya, "Aku juga." Merespon itu Soso hanya tersenyum ke arahnya. Lalu Tangharan berterima kasih kepada Soso. Setelah itu Yehua berkata, "Tolong jaga baik-baik Venom Dragon. Dia adalah orang yang sangat berharga bagi kami semua di sini. Aku berharap kau juga menjaga dirimu sendiri." Merespon itu Jagangjin tersenyum ke arah Yehua lalu berkata, "Anda juga. Kalau begitu, selamat tinggal." Setelah itu Jagangjin dan Tangharan meninggalkan kelompoknya. Dan saat di perjalanan, Tangharan berkata, "Aku bisa merasakan semua orang di sana sangat percaya dan bergantung padamu." Lalu Tangharan bertanya, "Apakah kamu akan ikut Sekte Evil kalau aku tidak ada?" Merespon itu, Jagangjin berkata, "Bukan begitu, tapi aku sudah mendapatkan banyak bantuan dari orang-orang itu. Aku hanya memikirkan balas dendamku, tapi aku menyadari bukan hanya dengan itu aku hidup. Seperti bagaimana mereka berpikir kalau aku orang berharga bagi mereka, mereka juga berharga bagiku." Mendengar itu, Tangharan hanya berdeham. Lalu Jagangjin bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba bicara sopan padaku?" Mendengar itu, membuat Tangharan sedikit terkejut. Lalu dia berkata, "Venom Dragon, aku hanya memainkan peranku karena kamu berperan sebagai suamiku." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku rasa tidak masalah kalau kau berperilaku seperti biasanya." Mendengar itu, membuat Tangharan sedikit cemberut karena Jagangjin tidak mengerti perasaan perempuan. Tangharan hanya terdiam sebentar, lalu dia berkata, "Aku bilang, aku hanya memainkan peranku." Merespon itu, sembari terus berjalan tanpa menghadap ke arah Tangharan, Jagangjin berkata, "Aku harap kau merubah panggilanmu padaku. Aku merasa sedikit malu dengan nama Venom Dragon." Merespon itu, Tangharan bertanya, "Bagaimana aku harus memanggilmu?" Dan tanpa menoleh, Jagangjin berkata, "Jin Jagang, itu namaku." Mendengar itu membuat Tangharan sangat terkejut. Lalu dia bergumam, "Aku ingat, aku tidak pernah memanggil dia dengan namanya." Lalu Tangharan berkata, "Kalau begitu, pejuang jin." Merespon itu masih tanpa membalikkan wajahnya. Jagangjin berkata, "Cukup bagus." Lalu Tangharan mengulang sekali lagi, "Pejuang jin." Setelah dia mengatakan hal itu, dia dikejutkan oleh pertanyaan dari Jagangjin. Jagangjin bertanya, "Butuh berapa lama untuk sampai ke Klantang dari sini?" Merespon itu, Tangharan berkata, Kalau kita memakai ilmu pergerakan, hanya butuh 1 hari." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku tidak tahu cara menggunakannya." Mendengar itu, membuat Tangharan sangat terkejut. Lalu dia berkata, "Tunggu, lalu bagaimana caramu mengembara selama ini?" Merespon itu, Jagangjin berkata, "Jalan kaki." Merespon itu, Tangharan berkata, "Orang-orang di dunia akan terkejut kalau mereka tahu Yang Mulia Venom Dragon
tidak bisa menggunakan ilmu pergerakan. Itu berarti kita akan berjalan selama 3 hari. Merespon itu, Jagangjin menoleh ke arah Tangharan, lalu bertanya, "Kau mau menggendongku?" Mendengar itu membuat Tangharan sangat terkejut. Lalu dia bertanya, "Apa maksudmu? Apa-apaan itu?" Dan merespon teriakan Tangharan. Jagangjin berkata, "Saat aku kembali ke markas sebelumnya, Tois Ujang menggendongku untuk berjalan lebih cepat." Merespon itu masih dengan suara tingginya. Tangharan berkata, "Tetap saja, bagaimana bisa kamu memintaku melakukannya? Bagaimana bisa kamu memintaku, wanita yang belum menikah, untuk melakukan sesuatu yang tidak sopan seperti itu?" Merespon itu, Jagangjin berkata, "Kalau tidak mau, tidak ada cara lain. Kita harus berjalan." Mendengar itu, terlihat kesal Tangharan berkata, "Ah, kamu itu benar-benar berat." Lalu pada malam harinya, Jagangjin berkata, "Mataharinya sudah sepenuhnya terbenam. Akan sulit untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh dari ini. Ayo istirahat dahulu di desa sebelum berangkat lagi." Dan sesampainya di desa, di sebuah penginapan, seseorang berkata, "Selamat datang." Itu adalah penjaga tempat penginapan. Pria itu bertanya, "Kalian ingin pesan 2 kamar, tapi maaf, banyak kamar yang sudah dipesan hari ini. Kami hanya punya 1 kamar sekarang." Mendengar itu, Tangharan bertanya kepada Jagangjin, "Apa yang harus kita lakukan?" Menjawab itu, Jagangjin berkata, "Tolong berikan 1 kamar itu." Mendengar itu, membuat Tangharan terkejut. Pipinya memerah, dia bertanya, "Apa yang kau katakan?"